Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di channel Dr. Hanafi Bedah. Kali ini kita akan membahas tentang tumor jinak pada payudara. Pasien itu biasanya bertanya, "Dok, ini cuma benjolan biasa apa tumor?" Pasti itu sering sekali ditanyakan oleh pasien. Ini benjolan apa tumor, Dok? Benjolan itu dalam bahasa latinnya adalah tumor. Jadi benjolan itu ya tumor, tumor itu ya benjolan. Kemudian benjolan itu sendiri ada yang jinak dan ada yang ganas. Yang jinak dinamakan tumor jinak, yang ganas dinamakan kanker. FAM atau fibroadenoma mama itu termasuk kelainan jinak pada payudara. Jadi tidak usah takut ya, karena itu jinak. Benjolannya sendiri tidak akan berubah menjadi ganas. Tetapi memang penderita FAM memiliki resiko yang lebih sedikit tinggi untuk mendapatkan kanker payudara di kemudian hari daripada orang yang normal. So, tidak usah takut. Dietnya aja diatur, makanan-makanannya diatur, buah-buahan terutama yang lebih banyak agar di kemudian hari sehat terus. Aku sudah sampai di poli. Tunggu aku sebentar ya. Sudah panggil. Gejala dari fibroadenoma mama itu biasanya diketemukan pasiennya sendiri ya. Terkadang ketika pasien mandi meraba payudaranya di sabun, terkadang terasa benjolan. Ataupun ketika dokternya melakukan screening, itu juga bisa menemukan benjolan. Biasanya benjolannya 1 sampai dengan 2 cm. Kemudian mobile dan halus ya, itu ciri-ciri dari tumor jinak fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama atau FAM ini bisa lebih dari satu, bisa multiple, dan bisa juga di kanan dan di kiri dari payudara tersebut. Memang para ahli belum bisa mengetahui sebab daripada fibroadenoma mama ini, tetapi ada yang beranggapan bahwa itu merupakan hormonal karena ditemukan bukti pada pasien yang pubertas usia 18-25 tahun, maka terdapat FAM. Kemudian juga FAM akan membesar ketika penderita hamil. Dan ada bukti juga bahwa terjadi regresi atau penurunan dari masa FAM ketika telah menopause. Kontrasepsi oral juga meningkatkan risiko untuk terjadinya fibroadenoma mama. Dan ada bukti bahwa minum vitamin C secara rutin dosis tinggi menurunkan frekuensi dari fibroadenoma mama. Jadi kita harus sering-sering mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C sehingga bisa tidak menderita fibroadenoma mama. Juga mungkin diet kita atur dengan sedikit makan lemak-lemak ya, gaji-gaji atau minyak-minyak. Walaupun tidak ada bukti tentang hal tersebut.
Kemudian bagaimana tata cara pengobatannya, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan fisik maka dilakukan USG. Dari USG ini akan kita ketahui berapa ukurannya, kemudian juga bisa dilakukan sebagai observasi. Jadi dari 3 bulan, 6 bulan diperiksakan terus USG apakah ada pertambahan massa dari tumor tersebut. Selain USG, pemeriksaan penunjang lainnya adalah mamografi. Dari mamografi ini jarang tidak rutin kita lakukan karena pertama nyeri, yang kedua ada radiasi. Pasien juga merasa kurang nyaman. Ini bisa kita periksa untuk wanita-wanita yang berusia 35 tahun ke atas. Setelah dilakukan pemeriksaan USG atau mamografi, maka pemeriksaan selanjutnya adalah biopsi. Biopsi bisa dilakukan dengan jarum, dinamakan fine needle aspirasi biopsi atau FNAB. Dari situ bisa diketahui apakah jinak, apakah ganas. Nah, sekarang bagaimana manajemennya pada pasien ini, apakah harus dioperasi atau tidak? Di sini para ahli memang berbeda pendapat. Ada yang harus dioperasi, ada yang tidak. Sebenarnya fibroadenoma mama ini bisa terjadi pengecilan, penyusutan dari volume. Jadi ada tempatnya untuk dilakukan secara obat-obatan saja, tidak operasi. Tetapi memang harus rutin untuk dilakukan observasi 3 bulan, tiap 3 bulan sekali. Observasinya terdiri atas pemeriksaan fisik dilakukan, dilihat apakah membesar, dan pemeriksaan USG. Dari USG kan bisa kita ketahui apakah ukurannya itu membesar atau tidak, atau dia mengecil. Nah, nanti dilihat persentase dari pembesarannya. Jika lebih dari 50% pembesarannya tiap bulan, maka itu harus dilakukan operasi. Juga pada wanita sebelum usia 35 itu ada tempatnya untuk dilakukan observasi terapi obat saja. Tetapi jika lebih dari 35 tahun, maka di situ kita harus melakukan operasi karena pada usia 35 tahun ada kecenderungan terjadinya kanker payudara pada wanita. Untuk yang multiple memang harus diambil semua ya. Jadi yang lebih dari satu itu harus diambil semua satu persatu. Walaupun kekurangannya adalah akan terjadi scar atau bekas luka operasi yang ya tentu secara kosmetik tidak enak ya untuk dilihat. Untuk ibu menyusui dan ukurannya besar, tumornya fibroadenoma mamanya besar, maka itu jangan langsung dioperasi, itu ditunggu dulu. Setelah selesai menyusuinya dan kira-kira hormonal dari ibu ini sudah normal, maka baru dilakukan operasi. Karena ketika hormonnya sudah normal, maka tumornya juga akan mengecil, sehingga kalau tumornya mengecil maka luka atau irisan dari operasinya itu juga kecil. Nah, sudah jelas ya tentang fibroadenoma mama. Jika kalian suka maka like, share, dan subscribe.